Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Bupati Majalengka, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, hadir secara virtual Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kejari, Komandan Lanut S. Sugiri Sukani, Komandan Yonif 321 Galuh Taruna, Ketua Pengadilan Negeri Majalengka. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, beserta para staf ahli bupati, para asisten, para kepala OPD, para camat, wabil khusus yang saya cintai, saya banggakan, para kepala desa yang baru saja saya lantik, hadirin undangan yang berbahagia. Dengan memohon inayah, hidayah, maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih belum reda dan kapan akan berakhirnya, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga pada hari ini yang semula menurut rencana kita sebagai manusia, pelantikan para kepala desa hasil pemilihan kepala serentak 2021 akan kami lantik tanggal 8 Juli di Pendopo, Kabupaten Majalengka. Manusia yang hanya bisa merencanakan ketika menjelang tanggal 8, tepatnya tanggal 3 Juli, pemerintah pusat menetapkan PPKM darurat, sehingga segala aktivitas tidak bisa kita jalankan. Termasuk Bupati Majalengka mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk meminta izin melantik para kepala desa supaya kekosongan kepemimpinan di desa tidak terlampau lama. Apalagi saat ini kehadiran kepala desa terpilih amat diperlukan dalam penanganan persoalan-persoalan kepemimpinan, terutama penanganan COVID-19. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya, Bupati, bersama Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD, Pak Sekda, dan seluruh jajaran Forkominda dan Kepala OPD, memohon maaf kepada para kepala desa terpilih yang pelaksanaan pelantikan dilaksanakan seperti ini. Bukan tidak ingin kita melaksanakan dengan iringan keluarga atau teman-teman para pejuang dalam pelantikan ini, tapi inilah realitas yang harus kita jalankan dengan penuh kesederhanaan dan penuh tentu keprihatinan dan kesedihan. Namun demikian, keadaan yang seperti ini tidak perlu kita ratapi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula, kami atas nama jajaran pemerintah Kabupaten Majalengka mengucapkan selamat atas terpilihnya saudara-saudara. Sekaligus hari ini saya lantik sebagai kepala desa definitif, termasuk kepala desa hasil pemilihan antar waktu. Bagi yang terpilih sudah beberapa kali, baik yang 2 kali, bahkan ada yang sudah 3 kali terpilih, segera laksanakan konsolidasi di dalam kepemimpinan kepala desa. Kemudian bagi yang baru dilantik dan terpilih oleh masyarakat, lakukan orientasi terhadap tupoksi saudara-saudara
sebagai kepala desa. Kepada semuanya, saya minta saudara-saudara segera rekat kembali rakyat yang dalam pemilihan kepala desa yang lalu mungkin berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi yang namanya pemilihan kepala desa sudah ratusan tahun dijalankan di desa. Sehingga tidak perlu dijadikan persoalan-persoalan besar perbedaan pendapat dalam menentukan pilihan. Dan kepada yang tidak terpilih lagi atau yang tidak terpilih, ya kami tentu mengucapkan ya terima kasih kepada yang incumbent tidak terpilih lagi. Mudah-mudahan apa yang sudah saudara letakkan pembangunan di desa dan dilanjutkan oleh kita yang baru, ya tentu akan ada kenangan indah buat saudara-saudara. Dengan demikian, Ibu dan Bapak para kepala desa, sebagai pemimpin adalah pemimpin rakyat di desa itu. Bukan pemimpin yang memilih saudara saja. Semua anak kandung saudara-saudara. Segera rangkul semuanya. Termasuk mitra-mitra saudara-saudara yang dulu dalam pilkades bersama-sama ikut pemilihan kepala desa dan belum berkesempatan menang. Tentu ini juga oleh saudara diraih. Dirangkul. Lakukan silaturahmi terhadap mereka. Jangan dibuat desa itu terjadi konflik, apalagi konflik para pendukung, para pemilih. Sehingga jangan keluar bahasa dari rakyat, saya tidak memilih, tidak akan mengikuti, tidak akan nurut perintah kepala desa. Tentu ini adalah tidak penting. Makanya sebagai pemenang atau yang dilantik hari ini menjadi kepala desa, segera lakukan konsolidasi di internal desa. Di sana ada perangkat desa. Di sana ada RT, ada RW, ada tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh tani, tokoh agama, ormas-ormas keagamaan, para DKM, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi penting oleh saudara-saudara segera diraih dan dirangkul. Desa harus menjadi basis kekuatan pembangunan. Bapak Presiden kita sudah menetapkan bahwa pembangunan dimulai dari pinggiran, yaitu dari desa-desa, dengan lahirnya dana desa. Dengan demikian, Ibu dan Bapak hormati, jangan sia-siakan kepercayaan rakyat, ya. Satukan kebersamaan, satukan kekuatan rakyat, ya. Dan tentu apa yang menjadi pilihan utama kita hari ini adalah bagaimana penanganan COVID-19 di Kabupaten Majalengka yang sedang agak meningkat, ya, baik terkonfirmasi maupun yang isolasi termasuk yang meninggal dunia. Serangan terjadi pada saat tanggal 15 Juni, ya 15 Juni. Serangan terjadi kemana-mana COVID di Majalengka. Sampai-sampai para petinggi di Kabupaten Majalengka kena. Nah ini menunjukkan bahwa COVID ini betul-betul ada dan menyerang. COVID ini menularkan. Resikonya, apakah kita tertular atau menularkan? Cuman itu. Tertular kita juga tidak enak, menularkan juga lebih tidak enak. Dan isolasi itu ternyata tidak sederhana. Tidak sederhana. Saya merasakan betul bagaimana mengisolasi diri, ya, dengan keadaan yang ada. Oleh karena itu, di samping saudara-saudara segera memetakan tata kelola desa, bagi yang baru terutama, kenali tupoksi, ya, apa yang harus dijalankan oleh saudara-saudara sebagai kepala desa. Ada berapa perangkat, kenali dulu potensi-potensi desa. Mungkin sejak waktu pilkades itu juga sudah dikenal jumlah penduduk, laki-laki, perempuan, berapa orang miskin di sana, berapa usia lanjut di sana, berapa luas lahan pertanian, potensi-potensi apa saja yang bisa dikembangkan
oleh saudara sebagai kepala desa untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan di desa. Kenali, inventarisasi. Sekarang hari Jumat, kalau perlu pada Jumat sudah masuk kantor. Ya, lihat perkembangan di kantor, apa yang dibenahi. Apakah di kantor desa saudara ada WC yang bersih? Meja-mejanya tertib teratur, perangkat-perangkat desanya lengkap. Sebab perangkat desa itu digaji. Bahkan gajinya itu lebih besar dari gaji THL yang ada di pemerintah daerah dengan dibandingkan dengan perangkat desa. Diberdayakan secara maksimal, walaupun sekarang sedang masa pandemi. Layani rakyat dengan baik. Rakyat butuh pelayanan, rakyat butuh perlindungan, dan rakyat tidak bisa dilawan. Apapun kondisinya, apalagi masa pandemi ini, bagaimana melawan rakyat? Dengan segala kekurangan, keterbatasan yang ada, kita harus melakukan saat ini dengan pendekatan persuasif dan partisipatif. Perangkat desa diberdayakan secara maksimal, walaupun sekarang sedang masa pandemi. Layani rakyat dengan baik. Rakyat butuh pelayanan, rakyat butuh perlindungan, dan rakyat tidak bisa dilawan. Apapun kondisinya, apalagi masa pandemi ini, bagaimana melawan rakyat? Dengan segala kekurangan, keterbatasan yang ada, kita harus melakukan saat ini dengan pendekatan persuasif dan partisipatif. Jadi itu yang saya tugaskan kepada saudara-saudara, baik yang sudah beberapa kali diangkat dan terpilih lagi, maupun yang baru, segera kelola desa dengan baik. Sebentar lagi dana desa akan kami turunkan, karena kami belum bisa menurunkan saat kepemimpinan kepala desa yang belum terlantik. Makanya hari ini adalah momentum yang amat baik dan strategis buat saudara-saudara untuk segera memulai tugas. Lihat pandang 6 tahun yang akan datang. Kalau perlu 6 tahun yang akan datang lagi. Kalau perlu 6 tahun akan datang lagi. Jadi bisa 18 tahun. Kalau saudara mau menghemat ya, dan kekurangan-kekurangan dan memaksimalkan kebaikan-kebaikan kepada rakyat. Makanya saya menanya, kenapa yang incumbent tidak terpilih lagi? Itu kan pertanyaan. Jadi kalau kita ingin baik terus dengan rakyat, baik terus. Layani rakyat dengan baik. Yang terakhir dari saya adalah bagaimana penanganan COVID yang utama. Hulu dari persoalan COVID ini ada di RT. Karena rakyat Majalengka ada di RT-RT, di RW, di desa. Di sanalah sebetulnya sumber pergerakan COVID ini. Kalau kita hanya tahu berapa yang dirawat di rumah sakit, itu mah hanya aliran ke hilir saja dari desa. Tapi kalau terkonfirmasi bisa diisolasi di desa, maka rumah sakit tidak akan kewalahan. Bagaimana orang-orang bergelimpangan di IGD, di luar, di tenda, karena semuanya ingin ke rumah sakit. Sebenarnya siapa yang menyebabkan terkonfirmasi ini? Kita juga. Makanya menjadi hal yang mutlak. Bagaimana protokol kesehatan harus dilaksanakan, diketatkan dengan rakyat. Pakai masker menjadi kebiasaan hidup. Jaga jarak menjadi kebiasaan hidup sekarang. Menjadi budaya yang harus kita laksanakan sehari-hari. Segera ambil langkah karena saudara sebagai ketua Satgas COVID di desa. Apa yang dijalankan dalam penanganan COVID ini? Sekarang kita sedang masa PPKM darurat atau PPKM level 4. Hampir tiap hari, ya, presiden, wakil presiden, para menteri, ya, menggait para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Hampir tiap hari memberikan arahan-arahan. Bahkan sanksi sudah tertulis pada instruksi Mendagri bagi kepala daerah yang mengabaikan perintah, yang melanggar aturan protokol kesehatan akan kena sanksi, diberhentikan sementara. Itu sanksi yang akan diberikan kepada kepala daerah. Oleh karena itu pun akan diturunkan kepada para kepala desa. Kalau kepala desa dengan sengaja membiarkan keramaian, ya, pasar malam, hajatan segala macam, ya, itu akan kena sanksi, saudara-saudara. Makanya mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, orang tua kita, masyarakat kita, agar betul-betul terhindar
dan selamat dari serangan COVID-19 yang saat ini sedang luar biasa menyerangnya ke sana kemari. Sehingga korban dari COVID-19 di Majalengka sedang mengalami kenaikan. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Tapi dengan kerjasama DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Forkominda, seluruh kepala OPD, dan para kepala desa. Saya ingatkan bahwa kepala desa itu adalah satu sistem dalam pemerintahan. Presiden di atasnya dipilih oleh rakyat, gubernur di provinsinya dipilih oleh rakyat, bupati wali kota di kabupatennya dipilih oleh rakyat, di desa dipilih oleh rakyat. Kita empat ini yang dipilih oleh rakyat. Ya, presiden dipilih oleh rakyat, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa. Artinya sistem kita. Jadi jangan ada lagi anggapan atau persepsi kepala desa bisa mengadvokasi pemerintah, apalagi mendemo pemerintah daerah. Saudara ada di sana. Dalam sistem kepala desa itu bukan sistem yang terpisah, kesatuan sistem dalam pemerintahan. Itu tadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, ya kepala desa. Karena sama-sama kita bernasib harus memiliki jabatan itu, harus memperjuangkan diri dengan meminta pendapat dan pilihan rakyat. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak, ya, saya doakan, mudah-mudahan para kepala desa yang hari ini dilantik, ya, saya minta jaga diri saudara-saudara, karena saya juga ikut prihatin karena ada 2 kepala desa yang belum sempat saya lantik, yaitu telah mendahului kita. Kita doakan, mudah-mudahan kedua kepala desa yang belum saya lantik, kalau tidak salah dari Talaga dan dari Maja, itu Tengal dan Margamukti atau mana itu? Ya, Margamukti ya. Ya, mudah-mudahan kedua teman kita diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan ditemani surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja Ibu dan Bapak yang saya dapat sampaikan. Salam buat keluarga, salam buat masyarakat di desa masing-masing. Segera lakukan sekali lagi instruksi desa dijalankan oleh Ibu dan Bapak. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.